Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Deswantara, NIM 401211181. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS konsep dasar Sains SD. Yang pertama, pertanyaannya yaitu jelaskan konsep materi fisika menurut pendapat pribadi. Konsep yang pertama yaitu gaya dan energi. Yang saya ketahui, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang digerakkan sebuah benda lain. Satuan gaya adalah Newton. Dan gaya juga bisa diukur, salah satunya dengan menggunakan neraca pegas. Besar gaya yang diukur ditunjukkan oleh jarum penunjuk yang ada pada neraca pegas tersebut. Energi adalah suatu yang bisa dilakukan dengan gaya tertentu seperti gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, dan gaya-gaya lainnya. Satuan dari energi adalah Joule. Baiklah, kemudian konsep materi fisika yang kedua yaitu cahaya dan sifatnya. Yang saya ketahui, cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang sifatnya sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Cahaya juga memiliki kecepatan yang melebihi semua benda yang bermassa. Adapun sifat-sifat cahaya, yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Mungkin itu konsep materi yang saya jelaskan. Kemudian konsep materi selanjutnya yaitu sistem tata surya. Yang saya ketahui, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, di mana matahari itu merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari ialah sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Sistem tata surya yang ada atau yang saya ketahui yaitu yang pertama yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian terdapat planet-planet yang mengitari pusat tata surya tersebut atau matahari tersebut, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Bumi, dalam materi ini Bumi mengalami yang namanya rotasi dan revolusi. Konsep materi yang selanjutnya yaitu pesawat sederhana. Yang saya ketahui, pesawat sederhana adalah alat bantu yang susunannya sederhana dan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana berdasarkan prinsip kerjanya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, yang keempat roda berporos. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk mengungkit atau mencabut atau mengangkat benda yang berat. Jenis yang pertama yaitu tuas dengan titik tumpu
yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya itu adalah gunting dan tang. Kemudian tuas jenis kedua yaitu tuas dengan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya yaitu pemotong kertas atau alat pelubang kertas. Yang ketiga, tuas jenis ketiga yaitu tuas dengan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu alat pancing dan skop. Kemudian bidang miring. Adapun pada bidang miring terdapat bagian dan prinsip dan keuntungan. Pada bidang miring terjadi biasanya yaitu gaya gesekan. Adapun pada katrol, katrol itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu katrol tetap yang posisinya tidak berpindah. Dengan katrol tetap, gaya yang digunakan yaitu sama dengan berat beban. Yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas, di mana katrol yang tidak terpasang pada tempat yang tepat. Yang ketiga yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Selanjutnya yaitu roda berporos atau roda bergandar. Merupakan roda yang dilayani dengan sebuah poros yang berputar bersama-sama. Oke, yang terakhir yaitu konsep materi perubahan wujud zat. Adapun beberapa perubahan wujud zat yang saya ketahui yaitu yang pertama membeku. Peristiwa membeku yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya pada air yang dimasukkan ke dalam kulkas, dia akan membeku. Yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari zat padat menjadi cair. Perubahan contoh zat ini contohnya yaitu ketika lilin yang dipanaskan. Awalnya lilin itu padat, ketika mengenai suhu panas tertentu dia akan mencair. Kemudian yang selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari zat cair menjadi gas. Contohnya kita bisa lihat pada saat air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan akan menghasilkan uap. Yang berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya kita bisa lihat pada sebuah air es yang kita simpan di dalam gelas. Tampak gelas itu di bagian luarnya basah dan itu disebut mengembun. Yang selanjutnya yaitu menyumlim. Menyumlim adalah perubahan peristiwa wujud zat dari padat menjadi gas. Contoh menyumlim yaitu pada kapur barus yang disimpan pada lemari. Pakaian lama-kelamaan akan habis. Yang terakhir yaitu mengkristal. Peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya yaitu pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Kemudian jawaban untuk soal nomor 2 yaitu permasalahan yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada materi pertama, gaya dan energi. Yaitu permasalahannya yaitu manusia akan sulit menghitung
atau memprediksikan perpindahan dari suatu benda. Dengan mempelajari gaya dan energi, manusia bisa mengetahui bagaimana perpindahan dari benda tersebut. Kemudian yang kedua, permasalahan yang biasa terjadi dalam materi yang kedua yaitu cahaya dan sifatnya. Dalam materi kedua ini, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu permasalahannya ketika kita melakukan percobaan dengan menggunakan mikroskop, kita perlu yang namanya cahaya dan sifatnya. Dengan mempelajari cahaya dan sifatnya, kita bisa menggunakan mikroskop untuk penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi ketiga, sistem tata surya. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika energi listrik atau kekuatan listrik yang terdapat di bumi ini sangat sedikit, kita bisa memanfaatkan sistem tata surya atau sinar dari cahaya matahari untuk menjadikan energi listrik cadangan. Yang keempat yaitu pesawat sederhana. Yang jadi masalah yaitu dalam memindahkan suatu benda yang berat. Dengan mempelajari pesawat sederhana, kita bisa memindahkan sesuatu benda dengan mudah, yaitu contohnya jika benda berat yang berada di atas, kita bisa menggunakan bidang miring untuk memindahkannya ke bawah. Seterusnya yaitu pada materi yang kelima, perubahan wujud zat. Permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ketika kita membuat tahu atau membuat es batu. Dengan mempelajari perubahan wujud zat, kita bisa membuat teknologi yang bisa mengubah air menjadi zat padat atau menjadi es batu. Kemudian yang terakhir yaitu saya menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu penerapan materi fisika dalam pembelajaran di SD. Yang pertama, materi pertama yaitu gaya dan energi. Yang saya akan terapkan yaitu saya akan memerintah anak-anak untuk melakukan percobaan eksperimen, yaitu dengan mendorong suatu meja dari titik awal menuju ke titik akhir. Dari sana saya akan mengajarkan apa itu gaya dan apa itu energi. Kemudian cahaya dan sifatnya. Di sini saya akan menyuruh siswa-siswi atau peserta didik SD melakukan eksperimen, yaitu dengan menguji semua sifat-sifat cahaya. Eksperimen ini saya lakukan dengan menggunakan alat seperti cermin, gelas kaca bening, senter, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu sistem tata surya. Dalam penerapan sistem tata surya dalam pembelajaran di SD, saya di sini akan menyuruh anak-anak
untuk mengetahui atau melafalkan semua planet yang berada di dalam sistem tata surya kita. Dan saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu seorang anak yang saya akan suruh berdiri di bawah sinar matahari langsung. Dan saya akan menyuruh teman-teman untuk mereaksi apakah bayangannya menuju ke arah mana. Kemudian dalam penerapan pesawat sederhana yang saya akan terapkan, yaitu peserta didik saya akan suruh untuk membawa katrol, atau saya akan membuat contoh pesawat sederhana yang mudah dipahami seperti gunting. Di sana saya akan menjelaskan mana yang disebut titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Dan yang terakhir itu perubahan wujud zat. Nah, di sini saya akan menerapkan dengan melakukan eksperimen bersama anak-anak, yaitu saya akan menyuruh anak-anak untuk membawa lilin, dan kita bersama-sama melakukan eksperimen, yaitu memanaskan lilin tersebut hingga menjadi cair. Dengan tersebut kita bisa tahu sifat dari perubahan wujud zat, yaitu mencair. Sekian dari saya. Terima kasih.